Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kita mulai lagi belajar filsafat. Nah, untuk sebagian orang, terutama bagi mereka-mereka yang baru pertama kali belajar filsafat, biasanya langsung mencari-cari tahu sebenarnya apa arti kata filsafat itu. Filsafat itu apa sih? Gitu ya. Nah, pertanyaan ini memang lumayan sulit untuk dijawab, tapi sebenarnya bukan karena sulitnya mencari arti kata filsafat itu sendiri, melainkan justru karena banyaknya jawaban-jawaban yang sudah disediakan semenjak filsafat itu diusahakan oleh manusia, semenjak filsafat itu dipikirkan oleh manusia. Nah, kalau dalam berbagai literatur, berbagai buku yang ada, biasanya kalau kita mencari arti dari filsafat itu, kita akan menemukan salah satu istilah Yunani ya, filosofein. Filosofia ya, filosofia. Philos itu artinya cinta, ya teman, sahabat, sophia artinya kebijaksanaan. Jadi secara harfiah ya, secara bahasa artinya adalah mencintai kebijaksanaan. Tetapi karena filosofia itu berasal dari atau turunan dari kata kerja filosofein yang artinya sama. Nah, karena ini kata kerja jadi eh, sebenarnya filosofein ini belum menampakkan hakikat atau arti dari filsafat itu sendiri gitu secara hakikat ya, secara hakiki. Melainkan masih ada makna-makna yang perlu kita kaji lebih lanjut ya. Filosofi itu kata kerja. Nah, karena kata kerja di konsekuensinya adalah mencintai di sini dilakukan tidak secara pasif saja tetapi juga aktif. Jadi eh, padahal dalam pengertian filosofi itu terkandung gagasan bahwa orang yang mencari atau mencintai kebijaksanaan itu dalam hal ini adalah filsuf, adalah orang yang terus mencari apa itu kebenaran, ya apa itu kebijaksanaan. Nah, oleh karena itu kata filsafat itu lebih mengandung arti himbauan kepada kebijaksanaan. Ya, dengan demikian jelaslah bahwa kebijaksanaan itu sebenarnya belum diraih, ya. Masih diupayakan, masih diusahakan. Seorang filsuf itu ternyata bukan orang yang bijaksana, tetapi orang yang terus mencari kebijaksanaan, ya. Terus mencari kebenaran. Nah, kebenaran itu selalu dalam keadaan in the making seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, ya, nggak pernah final, ya, nggak pernah berhenti, nggak pernah berakhir. Nah, kalau kebenaran itu final, ya udah bumi ini atau kehidupan kita nih, peradaban manusia kiamat aja gitu. Mau apa lagi, kan udah final, udah selesai. Jadi nggak perlu ada perbincangan lagi. Nah, sebenarnya kebenaran itu bersifat ongoing ya, berlangsung terus sehingga yang disebut kebenaran itu berstatus bergerak terus, yang nggak pernah selesai. Kalau kebenaran berhenti, ya orang bilang udah benar, ini benar nih, yang benar adalah A atau yang benar adalah B. Ya berarti berhentilah percakapan itu gitu. Maka kebenaran itu nggak boleh final, biar percakapan, biar diskusi-diskusi, biar obrolan-obrolannya lebih lanjut atau berlangsung terus. Nah, dari situ nanti kita akan ketemu juga sama salah satu tugas filsafat. Ya sebenarnya ini udah pernah banyak saya singgung juga ya di penjelasan sebelumnya. Yakni tugasnya adalah clarifying konsep, memperjelas konsep. Seperti yang saya katakan, filsafat itu punya tugas untuk memperjelas konsep ya. Konsep itu jembatannya orang berpikir ya. Kita berpikir, kita berbicara, kita berimajinasi, kita eh, istilahnya apa yang ada di dalam kepala kita itu semua kan pakai konsep. Ya, ketika Anda lihat sesuatu, ketika Anda lihat orang lain atau gestur saya gitu kan juga pakai konsep ya. Kenapa dia senyum-senyum aja? Kenapa kok dia baik dengan kita? Itu juga pakai konsep. Nah, orang sering kacau dan rancu pikirannya, ya, orang sering salah paham ketika konsepnya belum jelas, ya. Ketika konsepnya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya yang pernah saya contohkan, kita membicarakan satu hal ya. Nah, itu bisa saja pendapatnya berbeda. Yang satu menjawabnya A dan yang lain atau kita menjawabnya B. Boleh jadi dua-duanya benar atau boleh jadi dua-duanya salah ya. Nah, jangan sampai kita berbicara sesuatu hal yang nggak kita ngerti apa itu sebenarnya artinya. Jangan sok-sokan pakai bahasa yang keren-keren, ya jangan sok-sokan pakai bahasa yang bombastis yang melangit ya. Iya memang keren sih kedengarannya, cuman kan belum tentu kita juga ngerti sebenarnya itu artinya apa, dan ternyata orang lain juga bahkan bisa mengakibatkan kebingungan untuk mereka. Ya pakai bahasa yang sederhana ya.
Kalau kata Heidegger atau Heidegger bilang kita itu sebenarnya hidup di dalam dunia yang terberi, yang udah ada ya. Kita terlempar pada fakta-fakta, faktisitas. Ketika kita lahir ya semuanya udah ada. Ini kursi, ini meja, ini handphone, ini gadget, ini gawai, ini komputer, ini gelas atau lain hal di sekitar kita. Kita udah tahu definisinya apa, ya namanya apa dan udah terwujud ya secara jelas. Nah ini sebenarnya bikin kita jadi nggak kritis, ya seolah-olah semua yang ada di sekitar kita, yang ada di dunia ini ya biasa aja, udah begitu apa adanya. Ini yang bikin kita nggak kritis karena sebenarnya boleh jadi apa yang ada di sekitar kita itu ya ternyata masih masih bisa dikaji lebih lanjut. Ternyata hal-hal yang luar biasa ya gawai masih bisa kita kaji lebih lanjut, masih bisa diobrolin lebih lanjut. Kursi meja tentu saja walaupun receh ya, walaupun remeh, tentu saja masih bisa diobrolin lebih lanjut. Nah kalau misalnya kita bisa mempersoalkan ini, mempertanyakan hal-hal dasarnya, nah nanti kekritisan kita akan lebih meningkat lagi. Nah jangan sampai, ya tentu saja harus jelas juga ya konsepnya. Di sini harus jelas, harus paham. Coba bayangkan gimana kita bisa ngomong, gimana kita bisa ngejelasin sesuatu kalau kita nggak paham gitu. Artinya apa? Maksudnya apa? Kan susah ya. Nah, jangan sampai kita rusuh, jangan sampai kita ribut, ya debat, tawuran, karena hanya sekedar beda konsep aja gitu, hanya beda arti ya, beda arti, belum belum pas. Ya biasanya cuma karena beda sudut pandang aja akhirnya kita bisa tawuran gitu ya kan. Kita harus sadar dari sekarang nih. Makanya saya bilang belajar filsafat itu pikirannya harus terbuka. Nah, kita di sini harus siap ya terbuka terhadap setiap pemikiran, terhadap setiap pendapat-pendapat yang berbeda dengan kita. Di lingkungan kita kan pasti beda-beda nih, beda kepala pasti beda gitu. Bahwa ada pandangan-pandangan lain, bahwa ada pendapat-pendapat lain, pendirian lain tentang apapun itu, ya tentu saja itu patut kita pertimbangkan benar salahnya seperti apa, apakah itu benar, apakah itu salah. Boleh jadi mereka yang benar, kita yang salah, atau sebaliknya kita benar, mereka yang salah, tapi kenapa dia kok tetap berpendirian. Nah kita bisa kaji lebih lanjut di situ. Nah oleh karena itu filsafat pada akhirnya diartikan sebagai proses berubahnya situasi atau keadaan ketidaktahuan kita menjadi mengerti ya, menjadi paham. Batasan umumnya demikian. Dan ini selalu dianggap benar ya, baik dalam pandangan filsafat klasik maupun pandangan filsafat modern ya. Bahwa sesungguhnya nyawanya filsafat itu ada pada bagaimana kita memahami fenomena di dunia ini ya. Bagaimana kita memahami peristiwa-peristiwa, gelagat-gelagat zaman, kemudian menyampaikannya kepada orang lain secara konkret ya. Bahwa bagaimana caranya orang lain bisa paham terhadap pesan, terhadap apa yang kita katakan atau yang kita bawa. Intinya sih di situ ya. Kenapa memahami dan membawa pemahaman terhadap pesan itu penting ya, karena dalam hidup kita setiap harinya itu sama sekali selalu berurusan dengan paham dan memahami. Modus kita hidup itu ya memahami sesuatu atau tidak memahami sesuatu yang ada di pikiran kita, imaji kita gitu. Kan pada awalnya filsafat itu sebagai proses pemahaman. Intinya sih di situ ya. Dibahas, dan ini harus dibahas karena pemahaman itu tidak eksak ya. Sekali lagi tidak satu sama dengan satu, tidak satu ditambah satu sama dengan dua ya, tidak sesederhana itu, dan pasti melibatkan bahasa. Kita tidak akan hidup tanpa bahasa, kita tidak akan bisa berinteraksi tanpa bahasa, kita tidak bisa mengembangkan diri kita tanpa bahasa, kita tidak akan bisa berpikir tanpa bahasa, sehingga kita sangat perlu untuk to say, untuk to explain, untuk to translate ya, dan semua itu ya tentu saja butuh bahasa. Coba aja kita cermati pikiran atau imaji yang ada di kepala kita sekarang ya. Berpikir apapun itu seketika tret gitu. Nah itu pasti berhubungan dengan bahasa, melibatkan bahasa. Aktivitas berpikir itu bahasa ya. Makanya Heidegger bilang bahasa itu rumahnya being ya. Jadi dasar eksistensimu itu adalah bahasa. Untuk definisi filsafat bisa banyak kita cari sebenarnya di berbagai referensi yang bisa kita temukan, entah itu di buku atau di artikel-artikel ilmiah di internet ya. Situ banyak ya arti-artinya, tapi sederhananya filsafat itu bisa kita sadur dalam satu bentuk tulisan, satu bentuk kalimat ya, bahwa filsafat adalah usaha manusia dengan akalnya
dalam memandang dunia hingga memuaskan hati. Ya sebenarnya ini apa ya, lebih pas dan lebih mendekati. Ada beberapa term yang digarisbawahi sebenarnya ya, bahwa ada usaha yang dilakukan manusia karena hanya manusia yang mampu mengupayakan ini. Subjeknya adalah manusia kita dan akalnya. Yang punya pikiran, yang punya rasio itu hanya manusia, makhluk lain nggak ada. Tanaman, ya binatang itu nggak bisa berpikir. Kalaupun ada hal-hal atau gelagat-gelagat karakter-karakter yang memang mirip yang dilakukan oleh hewan, ya oleh binatang, itu sebenarnya bukan karena mereka berpikir, tapi karena insting saja dan memang sudah dilatih sedemikian rupa gitu ya. Dalam memandang dunia ya yang memuaskan hati hingga memuaskan hati. Dunia di sini banyak makna. Semua yang ada di dunia ini sebenarnya. Nah, bukankah eh, dalam hidup semua itu udah dijawab ya oleh agama sebenarnya ya. Semua udah ada, baik agama besar di dunia ini maupun agama-agama tradisional, ini semua sudah dijelaskan di situ. Tapi ya dalam kitab suci dari A sampai Z-nya kehidupan kita udah dibahas. Semua udah ada jawabannya di situ. Nah, tetapi jawaban-jawaban ini yang bukan dimaksud oleh filsafat gitu. Filsafat hadir karena ketidakpuasan dari jawaban-jawaban kitab suci, dari jawaban-jawaban dongeng, dari jawaban-jawaban mitologi, itu nggak puas di situ. Intinya, filsafat itu bukan mendefinisikan kebenaran, ya, tetapi aktivitas yang mempersoalkan kebenaran. Jadi kalau mau cari definisi tentang kebenaran, ya itu di filsafat tuh nggak bakal ada. Ya filsafat itu nggak punya teori-teori tentang kebenaran. Filsafat justru mengajukan pertanyaan tentang klaim-klaim kebenaran. Nah, situ. Persoalan atau filsafat mempersoalkan kebenaran ya, bukan mendefinisikan kebenaran. Jadi kalau mau cari di buku-buku filsafat tentang kebenaran itu nggak bakal ada. Agama mendefinisikan kebenaran memang. Agama mimbar-mimbar Jumat, nah itu mendefinisikan kebenaran. Norma, hukum, undang-undang dasar itu mendefinisikan kebenaran. Kalau di filsafat enggak. Nah, filsafat itu mempertanyakan klaim kebenaran sekali lagi. Mempertanyakan berarti kan mengerti bahwa ada sesuatu yang perlu dikaji lebih lanjut kan, perlu dikaji ulang dan dikomunikasikan kembali gitu, diobrolin lagi. Sehingga pada dasarnya filsafat pasti berhubungan dengan bahasa ya. Kita berpikir melalui bahasa, kita berbicara dan menulis melalui bahasa. Kita paham dan mengerti, kemudian membuat tafsiran juga dengan bahasa. Semuanya ya. Bahkan seni yang jelas-jelas tidak menggunakan bahasa apapun yaitu berkomunikasi dengan bahasa. Ya. Seni visual ya, yang pernah saya contohkan, lukisannya Avandi, Michelangelo atau Pablo Picasso. Ya keindahannya itu kan mereka sebenarnya lukisan itu kan tidak berbicara ya, tidak bersuara dan tidak menjelaskan ini loh, eksistensi saya itu seperti ini, keindahan saya seperti itu atau lain-lain. Nah, itu kan kita yang memberi arti ya, yang dengan bijak memberikan pakaian terhadap lukisan tersebut sehingga kita bisa dengan tegas bilang bahwa lukisan ini indah, lukisan ini tidak indah, lukisan ini bermakna atau tidak gitu ya. Nah, kita berfilsafat itu sesungguhnya ya ketika kita sadar adanya atau munculnya perubahan-perubahan baru ya, perkembangan-perkembangan baru. Nah, kita sadar bahwa sebenarnya manusia itu selalu dalam proses atau selalu mengalami perubahan ya. Manusia dalam segala aspek, dalam segala sisi itu mengalami evolusi ya. Dunia manusia itu dinamis, baik fisik maupun psikis. Secara fisik kita jelas-jelas berubah ya, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua sampai kita mati. Itu kan berubah ya secara fisik. Ya. Dan secara psikis pun, secara mental pun ternyata kita berubah. Dari tidak tahu mencari tahu, kualitas intelektual kita berubah ya. Kemudian rasa suka kita berubah, ya ambisi-ambisi kita berubah, cita-cita kita berubah. Nah, kalau kata Kohlberg, ya bahkan perkembangan moralitas kita pun berubah. Dan ketika kita menjadi dewasa, manusia menyadari kompleksitas atau kerumitan siapa dirinya. Dan ini bisa kita sebut kedewasaan dong. Ya, makin dewasa, orang makin menyadari betapapun hebatnya kita. Ya. Kita merasa hebat di dalam hal tertentu, tapi ternyata kita kemudian sadar bahwa kita lemah dalam hal yang lain. Nah, ini dewasa.
Ya, ketika kita melihat banyak sisi yang lebih rumit dalam diri kita, kemudian konsekuensinya adalah kita jadi semakin tidak pasti. Nah, manusia semakin tua bisa jadi semakin tidak pasti juga kan. Konsekuensinya yang penting sekali dalam menjadi dewasa menurut saya adalah baik dalam tingkat individual, personal kita maupun pada tingkat peradaban manusia. Nah, dalam arti judgement yang diberikan itu tidak melulu hitam putih. Bahwa realitas itu tidak sehitam putih yang dikira gitu kan. Nah, dulu waktu kita muda ya, zaman-zaman kita muda, kita dengan tegas dan dengan lantang bilang kalau ini boleh, ini tidak boleh ya. Itu baik, ini buruk. Ini suci, itu dosa gitu ya. Ketika kita dewasa, pada tingkat makrifat, sufi ataupun mistikus-mistikus ya seringkali kesannya agak permisif loh. Sangat sulit menjudge atau menilai dengan pasti gitu. Nah, nanti kita akan mengalami hal itu. Nah, oleh karena itu kesimpulannya adalah bahwa hal ini, hal-hal yang saya sebutkan, yang saya jelaskan tadi, itulah yang memungkinkan kemudian filsafat kembali dianggap penting ya, selalu dianggap penting, bisa disebut semacam evolusi ke tingkat pemahaman kematangan yang lebih gitu. Nah, bahwa peradaban manusia akhirnya bisa melihat apa yang sudah dilakukannya sendiri ya. Peradaban manusia akhirnya bisa melihat relativitas sendiri, ilusi-ilusinya, imaji-imajinya gitu. Sains dipaksa untuk mengkaji ulang siapa dirinya. Agama dipaksa ulang untuk mengkaji ulang siapa dirinya. Seni, politik, budaya, ya, sosial, semua bidang gitu. Bahkan keakuan diri kita itu juga dipaksa untuk merumuskan kembali siapa dan apa pentingnya mereka gitu. Sehingga filsafat menjadi penting saya kira, tidak hanya untuk studi dalam diri khusus ilmu pengetahuan saja, tetapi juga untuk bagaimana caranya kita memahami gelagat-gelagat zaman sekarang ini, termasuk kehidupan kita pribadi. Nah, dari apa yang saya paparkan juga, boleh kita menganggap demikianlah pentingnya filsafat, dan ternyata penerapannya cukup luas di dalam ilmu-ilmu kemanusiaan, itu sejarah, hukum, sastra, seni, agama, ya, budaya, politik, linguistik dan lain-lain. Banyak sekali bidang ilmu ya yang masuk ke dalam kajian filsafat. Ya, namun meskipun demikian, tetap ya akarnya adalah filsafat. Boleh kita lihat berbagai macam pemikirnya, filsuf-filsuf atau tokoh-tokoh ilmuwan, misalnya Thomas Aquinas, dia adalah seorang teolog handal, tapi juga dikenal sebagai filsuf. Wittgenstein, sangat ahli dengan bahasa gitu, bidang bahasa ya, analitika bahasa, tapi juga dia seorang filsuf. Willem Dilthey, ya dia concern dalam bidang sejarah, dia juga filsuf. Heidegger dan Gadamer, metafisika handal dan ahli seni gitu. Paul Ricoeur dan Jacques Derrida itu ahli dalam bidang sastra. Al-Kindi, Avicenna itu ahli eksakta dan medis. Semua tokoh itu adalah dikenal sebagai filsuf. Makanya penting sekali untuk kita paham bahwa filsafat itu ternyata singgungannya atau benturannya sangat luas sekali dalam kehidupan manusia itu. Ya, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.